Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah Lebaran yang terlalu manis. Aku turun dari mobil di depan rumah mama pagi-pagi sekali, masih jam 5 Lebaran. Bau rumput basah dan asap kayu bakar dari dapur langsung menyelinap ke hidungku. Aku capek banget setelah perjalanan malam dari Jakarta, tapi begitu mama buka pintu, semua capek itu lenyap seketika. Ya Tuhan, Nak Rika akhirnya datang. Mama langsung memelukku erat-erat sampai aku sesak napas. Tubuhnya yang kecil itu kuat sekali memeluk. Tangannya mengelus punggungku berulang-ulang. Mama kangen banget. Setahun gak ketemu menantu mama yang cantik ini. Aku cuma bisa balas peluk sambil tersenyum lebar. Mas Danang yang berdiri di sampingku cuma geleng-geleng kepala sambil ketawa kecil. Mam, pelan-pelan, nanti istri saya pecah tulangnya. Mama malah makin erat peluknya. Biarin. Ini menantu kesayangan mama. Aku merasa hangat banget di dada. Sejak nikah 3 tahun lalu, mama selalu bilang aku anak sendiri. Tiap telepon selalu nanya kabar, kirim oleh-oleh, bahkan transfer uang kalau tahu aku lagi susah. Aku yang yatim piatu dari kecil jadi merasa punya ibu lagi. Rasanya mau nangis. Rumah kayu besar khas Minang itu ramai. Adik-adik Mas Danang langsung nyerbu, rebutan peluk aku. Kak Rika bawa coklat enggak? Bawa baju baru enggak? Aku ketawa, buka koper, bagi-bagi oleh-oleh. Mama cuma berdiri di ambang pintu dapur, tersenyum lebar sambil matanya berkaca-kaca. Masuk dulu, mandi, sholat Id, terus makan. Mama masak rendang spesial buat Rika dari kemarin pagi, katanya lembut. Aku langsung melotot. Rendang daging yang empuk itu, Mam? Yang paling empuk, paling banyak santan, paling banyak cabai giling. Cuma satu panci kecil, khusus buat kamu. Anak-anak lain dapat yang biasa aja. Mama kedip-kedip end. Aku hampir loncat kegirangan. Mas Danang cuma geleng-geleng lagi. Kamu lebih disayang daripada saya, suami kandungnya. Setelah sholat Id di masjid kampung, aku balik rumah dengan perut sudah keroncongan. Meja makan sudah penuh. Ketupat, opor, sambal lado, kue kering. Tapi yang bikin aku nggak bisa lelet jalannya adalah panci kecil di tengah meja yang ditutup serbet putih. Mama buka tutupnya pelan-pelan. Bau rendang langsung menyerbu. Dagingnya mengkilat hitam coklat, santannya kental, daun jeruknya masih segar. Aku langsung duduk di depannya. Ini beneran buat aku doang, Mam? Tanyaku gak percaya. Buat kamu doang. Makan banyak-banyak, biar gemuk, biar cepat kasih mama cucu. Mama nyanyi-nyanyi sambil nyendok 2 centong besar ke piringku. Aku gak bisa nolak. Suapan pertama masuk mulut, aku langsung menutup mata. Empuk, gurih, pedasnya pas. Santannya nyanyi di lidah. Aku makan lahap banget sampai lupa adab. 3 kali nambah. Mas Danang cuma ngeliatin sambil senyum. Pelan-pelan, nanti keselek, katanya. Biarin. Ini rendang ternak yang pernah aku makan seumur hidup. Jawabku sambil mulut penuh. Mama duduk di sebelahku, tangannya gak lepas dari pundakku. Makan lagi, Nak. Mama senang banget lihat kamu lahap gini. Aku makan sampai perutku kencang. Semua orang di meja ketawa lihat aku. Aku malu sendiri, tapi gak bisa berhenti. Rasanya seperti semua kasih sayang mama selama 3 tahun ini dimasak jadi satu dalam rendang itu. Malamnya, setelah sungkeman dan bagi-bagi amplop, aku dan Mas Danang tidur di kamar lama dia. Aku masih excited, cerita terus tentang betapa bahagianya aku hari ini. Mas, mama baik banget ya. Aku gak nyangka disayang gini, kataku sambil selonjoran di kasur. Mas Danang cuma peluk aku dari belakang. Makanya aku bilang, kamu menantu idaman. Aku tersenyum dalam gelap. Perutku kenyang, hati aku penuh. Tapi jam 1 malam, aku terbangun karena perutku mulas luar biasa. Awalnya aku pikir cuma kekenyangan. Aku ke kamar mandi, buang air besar berkali-kali. Keluar lagi, badanku mulai dingin, keringat deras. Kepala pusing berputar. Mas bangun, aku goyang badan suamiku pelan. Mas Danang langsung duduk. Kenapa, sayang? Aku gak enak badan, perut sakit banget. Dia nyalakan lampu. Wajahku sudah pucat. Dia panik. Kamu keracunan makanan ya? Aku cuma bisa mengangguk lemah. Dia buru-buru ambil air, tapi begitu aku minum, langsung muntah di lantai. Muntahnya hitam pekat, ada bercak merah. Darah. Aku langsung menangis ketakutan. Mas, aku takut. Mas Danang gemetaran. Dia teriak panggil mama. Mam bangun. Rika muntah darah. Pintu kamar terbuka keras.
Mama masuk pakai daster, rambut acak-acakan. Dia lihat lantai, lihat aku yang gemetaran di pelukan Mas Danang, wajahnya tiba-tiba datar. Biasa itu. Makan kebanyakan rendang, lambung orang kota lemah. Katanya tenang sekali. Aku yang sudah setengah sadar cuma bisa menatapnya. Suaranya dingin. Bukan suara mama yang tadi pagi peluk aku sampai sesak. Mam, ini serius. Dia muntah darah. Mas Danang sudah nangis. Mama cuma menghela napas. Besok pagi juga sembuh. Tidur lagi aja. Lalu dia keluar kamar, tutup pintu pelan. Aku memeluk Mas Danang erat-erat. Badanku dingin sekali. Aku takut. Tapi yang paling aku takuti bukan rasa sakitnya. Yang aku takuti adalah tatapan mama tadi. Tatapan yang sama sekali gak mirip ibu yang mencium keningku pagi tadi. Rasa pahit di mulut. Pagi itu aku terbangun karena Mas Danang mengguncang badanku keras-keras. Rika. Rika bangun. Ya Tuhan, Mam, cepat panggil tetangga. Aku mau buka mata, tapi dunia berputar liar. Mulutku terasa seperti penuh besi berkarat. Aku coba angkat tangan, tapi tanganku malah kejang-kejang. Perutku seperti diremas tangan raksasa, sakitnya sampai ke tulang punggung. Mas, sakit, tolong. Suaraku cuma keluar seperti bisikan. Mas Danang menangis sambil memelukku. Air matanya menetes ke pipiku, panas. Sabar sayang, sabar, aku bawa kamu ke dokter sekarang. Pintu kamar terbuka lagi. Mama masuk sambil menguap, rambut masih kusut. Dia lihat aku yang sudah biru bibirnya, lihat lantai yang penuh muntah hitam bercampur darah, tapi wajahnya tetap datar. Danang, jangan lebay. Nanti tetangga pada ribut. Bawa dia ke klinik kecil aja, kasih obat masuk angin. Aku mendengar kata-katanya seperti dari kejauhan. Hatiku langsung jatuh ke perut. Mama yang kemarin peluk aku sampai sesak. Mama yang masak rendang khusus buat aku, sekarang bilang aku lebay? Mas Danang menatap ibunya dengan mata merah. Mam, istri saya muntah darah. Ini bukan masuk angin. Mama mengangkat bahu. Orang kota lambungnya lemah. Makan rendang terlalu banyak. Mama sudah bilang pelan-pelan. Aku mau menangis, tapi tenaga sudah habis. Aku cuma bisa memegang tangan Mas Danang erat-erat, seperti orang tenggelam pegang pelampung. Mas, aku takut mati. Aku berbisik. Kata-kata itu seperti tamparan. Mas Danang langsung berdiri, menggendongku dengan tangan gemetar. Mam, buka pintu depan. Sekarang juga. Mama cuma berdiri di ambang pintu, nggak gerak. Kalau kamu bawa dia ke RSUD, nanti malu sama kampung. Orang bilang menantu mama keracunan masakan mama. Aku yang sudah setengah sadar mendengar kalimat itu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Malu? Mama lebih takut malu daripada takut aku mati? Mas Danang gak peduli lagi. Dia teriak memanggil Embok Siti, pembantu rumah yang tidur di belakang. Embok, tolong buka pagar. Panggil Pak RT. Cepat. Embok Siti lari kecil sambil nangis. Gak sampai 5 menit, Pak RT dan 2 tetangga datang bawa motor. Mereka lihat aku yang sudah lemas di gendongan Mas Danang, langsung panik. Ya Allah, ini keracunan parah. Cepat bawa ke RSUD sekarang juga. Mereka bawa aku naik motor tetangga. Mas Danang memelukku dari belakang supaya aku nggak jatuh. Angin pagi menusuk tulang, tapi aku sudah nggak merasakan apa-apa. Yang aku rasakan cuma tangan Mas Danang yang basah karena air mata. Di jalan, aku muntah lagi. Kali ini darahnya lebih banyak, mengotori baju Mas Danang. Dia cuma peluk aku lebih erat. Tahan ya sayang, sebentar lagi sampai, aku janji gak akan ninggalin kamu. Aku mau jawab, tapi lidahku keluh. Yang keluar cuma tangis pelan. Sampai di UGD, dokter dan perawat langsung berlari. Mereka pasang infus, suntik, masukin selang ke hidungku. Aku cuma bisa menatap langit-langit putih sambil nangis dalam hati. Aku takut. Aku gak mau mati. Aku baru 3 tahun nikah. Aku belum kasih cucu buat mama. Aku belum cukup bilang, terima kasih, ke Mas Danang yang sudah rawat aku dari nol. Dokter keluar, bicara sama Mas Danang di koridor. Aku dengar samar-samar. Keracunan zat kimia berat, kemungkinan besar racun tikus jenis fosfida, dosisnya hampir mematikan, kalau telat 1 jam lagi, nyawa nggak tertolong.
Mas Danang ambruk di kursi plastik. Tangannya menutup wajah, bahunya berguncang. Aku lihat dari balik kaca ruangan, hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku yang selalu kuat, yang gak pernah nangis waktu motornya hilang, sekarang nangis seperti anak kecil. Dia masuk ke ruanganku, duduk di samping ranjang, pegang tanganku yang penuh jarum infus. Sayang, maafin aku gak jaga kamu. Aku cuma bisa menggeleng pelan. Air mataku mengalir ke telinga. Bukan salah Mas, aku yang rakus makan rendang. Dia peluk kepalaku pelan-pelan. Dokter bilang kamu harus cuci darah sementara. Kamu kuat ya? Aku di sini terus. Aku mengangguk. Tapi di dalam hati, ada satu pertanyaan yang mengganjal. Kenapa Mama gak ikut ke rumah sakit? Sore harinya, Mama datang. Sendirian. Pakai baju rapi, seperti habis dari pasar. Dia bawa termos kecil. Danang, Mama bawa sup buat Rika. Katanya datar. Mas Danang berdiri, matanya merah karena nangis seharian. Mam, dokter bilang Rika keracunan racun tikus. Dosis mematikan. Mama cuma diam 2 detik, lalu pura-pura kaget. Ya ampun, kok bisa? Rendang Mama gak pakai apa-apa kok. Aku yang terbaring lemah memandang Mama. Aku ingin percaya. Aku ingin bilang ini cuma kecelakaan. Tapi ingatan malam tadi kembali. Wajah Mama yang datar waktu aku muntah darah. Kata-katanya yang bilang, malu sama tetangga. Mam, suaraku serak karena selang di hidung. Mama gak takut aku mati. Mama mendekat, pegang tanganku yang dingin. Matanya berkaca-kaca. Nak Rika, Mama gak tahu apa-apa. Mama cuma masak rendang biasa. Mungkin ada tikus mati masuk panci. Mama minta maaf. Air matanya jatuh ke selimutku. Aku mau percaya. Aku mau peluk Mama lagi seperti kemarin. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Kalau Mama gak tahu apa-apa, kenapa Mama gak panik? Kenapa Mama gak nangis dari tadi pagi? Mas Danang menatap ibunya lama sekali. Matanya penuh tanya. Tapi dia cuma bilang pelan, Mam pulang aja dulu. Biar aku jaga Rika. Mama mengangguk, taruh termos di meja. Sebelum pergi, dia cium keningku. Cepat sembuh ya, Nak. Mama tunggu kamu pulang. Pintu ditutup. Ruangan jadi sunyi. Aku menatap termos itu. Bau supnya samar-samar keluar. Tiba-tiba aku takut setengah mati. Aku dorong termos itu sampai jatuh ke lantai. Mas, buang. Aku gak mau makan apapun dari Mama lagi. Mas Danang memelukku erat. Tubuhnya gemetar. Aku janji, sayang. Mulai sekarang, aku yang jaga kamu. Gak ada yang boleh nyentuh makanan kamu selain aku. Malam itu aku nangis sampai infusnya bergoyang. Aku nangis karena sakit badan. Aku nangis karena takut mati. Tapi yang paling sakit adalah hati aku. Aku baru sadar, rendang yang aku makan kemarin bukan cuma enak. Rendang itu terlalu manis. Dan rasa manis yang berlebihan biasanya menyembunyikan racun. Rahasia yang tercium. Hari ketiga aku koma. Dokter bilang pupilku mulai bereaksi lagi, tapi aku belum sadar betul. Di dalam kegelapan, aku cuma dengar suara-suara samar. Bip monitor jantung, langkah sepatu perawat, dan suara Mas Danang yang serak karena nggak tidur 3 hari. Di luar ruangan itu, Mas Danang nggak pulang sama sekali. Baju yang dipakai dari hari lebaran masih sama, bau keringat dan darah muntahanku menempel di bajunya. Dia cuma duduk di kursi plastik, kepala tertunduk, tangan mengepal. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, dia tiba-tiba berdiri. Dia seperti orang kesurupan. Langsung ambil kunci motor, nyalakan, gaspol ke rumah Mama di kampung, 1,5 jam perjalanan. Sampai di rumah, lampu masih nyala di dapur. Mas Danang masuk lewat pintu belakang tanpa ketuk. Embok Siti yang lagi nyapu langsung kaget sampai sapunya jatuh. Embok, botol racun tikus di mana? Tanya Mas Danang dingin. Embok Siti langsung gemetaran. Den Danang, itu. Botolnya mana? Suara Mas Danang naik, sampai Embok Siti mundur ke tembok. Dengan tangan gemetar, Embok Siti buka laci bawah rak piring. Di situ ada botol plastik kecil, labelnya bertuliskan, racun tikus cap beruang. Botolnya tinggal separuh.
Bau menyengat langsung keluar. Mas Danang pegang botol itu, matanya merah menyala. Siapa yang beli ini? Embok Siti sudah nangis. Non mama yang suruh Mbok beli seminggu sebelum lebaran, katanya tikus di gudang banyak. Embok cuma disuruh beli, Embok nggak tahu apa-apa. Mas Danang seperti disambar petir. Dia pegang botol itu erat-erat sampai plastiknya remuk di tangannya. Mama suruh kamu beli racun ini, terus mama pakai buat apa? Embok Siti cuma geleng-geleng, air matanya jatuh ke lantai. Embok nggak tahu, Den. Embok cuma lihat non mama buka botol itu 2 hari sebelum kalian datang. Embok takut nanya. Mas Danang nggak bicara lagi. Dia masuk kamar mama, buka pintu keras sampai berdebam. Mama terbangun kaget, duduk di kasur dengan das terkusut. Danang? Jam berapa ini? Kamu gila? Mas Danang lempar botol racun itu ke atas kasur, tepat di depan mama. Botolnya berguling, cairannya tumpah sedikit ke sprei putih. Ini apa, Mam? Suaranya bergetar, campuran marah dan nangis. Mama lihat botol itu, wajahnya langsung pucat. Tapi cuma 2 detik. Setelah itu dia pura-pura tenang. Itu racun tikus. Nak, gudang banyak tikus. Jangan bohong lagi. Mas Danang teriak sampai suaranya pecah. Rika, 3 hari. Dokter bilang racun tikus fosfida dosis tinggi. Mama mau bunuh istri saya? Mama bangun dari kasur, matanya tiba-tiba tajam. Danang, jangan gila nuduh ibu sendiri. Mama cuma masak rendang biasa. Mas Danang maju selangkah, tangannya gemetar. Embok Siti sudah ngaku. Mama suruh beli racun ini seminggu sebelum kami datang. Mama buka botolnya 2 hari sebelum lebaran. Mama taruh racun itu di rendang buat Rika. Mama mundur, punggungnya ketemu tembok. Kamu percaya pembantu lebih dari ibu kandungmu sendiri? Air mata Mas Danang akhirnya jatuh. Dia jatuh berlutut di lantai kamar mama, tangannya memukul lantai keras sampai berdarah. Kenapa, Mam? Kenapa mama mau bunuh Rika? Rika nggak pernah jahat sama mama. Rika sayang mama seperti ibu kandungnya sendiri. Mama cuma diam. Matanya berkaca-kaca, tapi nggak ada penyesalan di situ. Ada sesuatu yang lain. Kebencian. Karena dia perempuan licik. Jawab mama pelan, suaranya dingin. Dia cuma mau harta kamu, Danang. Warisan kakek yang baru saja dibalik nama ke kamu. Kalau kamu mati atau nggak punya anak, warisan itu balik ke mama. Mama cuma mau lindungi kamu dari perempuan itu. Mas Danang menatap ibunya seperti melihat orang asing. Mama mau bunuh Rika, biar aku jadi duda, biar mama dapat warisan? Mama nggak jawab. Dia cuma menatap anaknya dengan mata kosong. Mas Danang berdiri perlahan, badannya goyang. Mulai hari ini, mama bukan ibu saya lagi. Dia keluar kamar, ambil botol racun itu, masukkan kantong plastik, bawa pulang ke rumah sakit. Pagi harinya aku mulai sadar pelan-pelan. Cahaya lampu icu terasa menyilaukan. Yang pertama aku lihat adalah wajah Mas Danang yang sudah kurus. Matanya bengkak, bibirnya pecah-pecah. Mas, suaraku cuma keluar seperti hembusan. Dia langsung pegang tanganku, cium berkali-kali. Sayang, kamu sadar. Syukur ya Allah. Aku coba tersenyum, tapi lemah sekali. Mama, mana? Wajah Mas Danang langsung berubah. Dia menunduk, air matanya jatuh ke selimutku lagi. Sayang, aku nemu ini di rumah. Dia buka tas, tunjukkan botol racun tikus dalam kantong plastik bening. Aku langsung menangis. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati yang gak bisa dijelaskan. Mama yang aku anggap ibu sendiri, yang peluk aku di pintu rumah, yang masak rendang khusus buat aku, ternyata mau aku mati. Kenapa, Mas? Aku salah apa sama mama? Aku nangis sampai sesenggukan, monitor jantungku bip-bip cepat. Mas Danang peluk aku pelan-pelan, takut infusnya lepas. Kamu gak salah apa-apa, sayang, yang salah mama. Mama sudah gila karena harta. Dia ceritakan semuanya. Botol racun, pengakuan Embok Siti, kata-kata mama yang dingin di kamar malam itu. Aku cuma bisa menangis di dadanya. Aku gak marah. Aku cuma sedih. Sedih banget sampai rasanya tulang-tulangku mau patah.
Mama mau aku mati, Mas. Mama mau aku mati. Aku ulang kata itu berkali-kali, seperti orang gila. Mas Danang cium keningku, air matanya bercampur dengan air mataku. Aku janji, sayang. Mama gak akan bisa nyentuh kamu lagi. Aku akan lindungi kamu sampai mati. Di luar jendela Icu, matahari pagi mulai naik. Tapi di dalam hati kami, malam masih gelap sekali. Rahasia yang tercium dari botol racun itu bukan cuma bau kimia. Bau itu adalah bau pengkhianatan seorang ibu kepada menantunya. Dan baunya gak akan hilang seumur hidup. Warisan kakek. Aku dipindahkan dari Icu ke ruang rawat biasa hari kelima. Badanku masih lemas, kaki gemetar kalau berdiri, tapi pikiranku sudah jernih. Terlalu jernih. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah mama yang tersenyum manis sambil menyendok rendang ke piringku. Dan sekarang aku tahu, senyuman itu palsu. Mas Danang duduk di kursi samping ranjang, matanya cekung, jenggotnya sudah panjang. Dia nggak pulang ke rumah mama sejak malam menemukan botol racun itu. Malam ini dia bawa map coklat tebal, penuh kertas bermaterai. Ini apa, Mas? Tanyaku pelan. Dia buka map itu, taruh di pangkuanku. Di halaman pertama ada tulisan besar, Akta Pembagian Warisan. Nama almarhum Bapak Haji Syafril, kakek Mas Danang, tercantum di atas. Kakek meninggal 4 bulan lalu, sayang. Sebelum lebaran kemarin, akta ini baru selesai dibalik nama. Semua tanah sawah, rumah adat, dan uang di bank, semuanya atas nama aku sepenuhnya. Aku membaca perlahan. Luas tanah yang tercatat bikin aku pusing. 28 hektar sawah produktif, 2 unit rumah gadang, 1 ruko di kota, dan tabungan puluhan miliar. Aku tahu kelumah-keluk kaya, tapi nggak pernah tahu segila ini. Kenapa baru sekarang dibalik nama? Tanyaku. Mas Danang menelan ludah. Kakek sakit keras 2 tahun. Dia takut kalau dia meninggal, warisan dibagi rata ke semua anak dan cucu. Makanya dia buat wasiat, semua harta hanya untuk cucu laki-laki pertama yang sudah menikah. Artinya aku. Kakek bilang, biar Danang gak susah cari makan buat anak cucunya nanti. Aku mengangguk pelan. Lalu aku lihat halaman berikutnya. Ada 1 poin kecil yang ditulis tebal. Apabila pewaris, Danang, meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan sah, maka seluruh harta kembali ke ibu kandung pewaris, Siti Aminah, sebagai wali waris terdekat. Aku langsung merinding. Jantungku berdegup kencang sampai monitor bip-bip cepat. Mas, ini artinya. Mas Danang mengangguk. Matanya basah lagi. Kalau aku mati tanpa anak, atau kalau kamu mati, Mama dapat semuanya. Mama jadi wali satu-satunya. Aku menutup map itu, tanganku gemetar. Semua jadi masuk akal sekarang. Kenapa Mama tiba-tiba sangat baik setahun terakhir? Kenapa Mama selalu telepon nanya, kapan kasih cucu? Kenapa Mama masak rendang spesial cuma buat aku? Bukan karena sayang, tapi karena aku penghalang terakhir antara Mama dan miliaran rupiah. Mas, aku cuma alat buat Mama dapat harta. Suaraku pecah. Mas Danang langsung memelukku erat-erat. Jangan bilang gitu, sayang. Kamu istri aku. Kamu segalanya buat aku. Mama yang sakit jiwa karena harta. Aku nangis di dadanya. Bukan nangis biasa. Nangis yang bikin dada sesak, yang bikin tenggorokan perih. Aku ingat semua kebaikan Mama selama ini. Kirim uang tiap aku bilang susah, beliin baju lebaran, peluk aku sampai sesak. Semua itu ternyata cuma topeng. Mas, aku takut Mama coba lagi. Aku berbisik. Mas Danang mengelus rambutku. Nggak akan. Aku janji. Aku sudah simpan botol racun itu di brankas polisi teman aku. Mbok Siti sudah aku minta bersaksi. Mama nggak akan bisa macem-macem lagi. Malam itu aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku mau pejam mata, aku ingat Mama cium keningku sebelum pulang dari rumah sakit kemarin. Ciuman yang dulu terasa hangat, sekarang terasa seperti ciuman maut. Mas Danang tidur meringkuk di kursi kecil, jaketnya jadi selimut. Aku lihat wajahnya yang kurus, jantungku sakit. Dia harus memilih, ibu kandungnya atau istrinya. Dan dia sudah memilih aku. Tapi aku tahu, setiap malam dia pasti nangis diam-diam karena ibunya sendiri mau membunuh istrinya.
Pagi harinya, Mama datang lagi. Kali ini bawa tas kain penuh buah. Wajahnya seperti biasa, tersenyum manis, mata berkaca-kaca. "Rika, Mama kangen. Mama bawa manggis kesukaan kamu." Aku langsung mundur ke kepala ranjang, badanku gemetar. "Jangan deket-deket, Mam." Mama berhenti di tengah ruangan. Senyumnya masih nempel, tapi matanya berubah. "Nak, Mama cuma mau jenguk." Mas Danang berdiri di depan aku seperti perisai. "Mam, pulang. Jangan buat Rika takut lagi." Mama letakkan tas buah di meja. "Danang, kamu benci Mama sekarang?" Mas Danang gak jawab langsung. Dia cuma buka map coklat itu, tunjukkan halaman wasiat kakek. Mama tahu isi wasiat ini. Mama tahu kalau Rika mati, Mama dapat semuanya. Mama lihat kertas itu, wajahnya tetap tenang. "Mama cuma mau yang terbaik buat kamu, Nak. Yang terbaik buat aku adalah istri aku hidup." Mas Danang teriak sampai perawat di luar kaget. Mama cuma diam. Lalu dia menatap aku. Tatapan itu, aku gak akan lupa seumur hidup. Bukan tatapan ibu mertua. Bukan tatapan manusia. Tatapan predator yang gagal membunuh mangsanya. "Kalau kamu mati, Danang bakal balik ke Mama. Kamu cuma orang luar," katanya pelan, tapi jelas. Aku langsung nangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku dengar sendiri dari mulut Mama. Aku cuma orang luar. Aku cuma penghalang. Mas Danang maju, buka pintu kamar lebar-lebar. "Keluar, Mam. Mulai sekarang Mama gak boleh ketemu kami lagi." Mama gak gerak. Dia cuma tersenyum tipis. "Kamu akan menyesal, Danang. Ibu kandungmu sendiri kamu buang demi perempuan itu." Lalu dia keluar dengan langkah tenang. Pintu ditutup pelan. Ruangan jadi sunyi. Aku dan Mas Danang cuma saling peluk, nangis tanpa suara. Aku gak tahu harus benci atau kasihan sama Mama. Yang aku tahu cuma satu. Warisan kakek yang seharusnya jadi berkah, sekarang jadi kutukan. Malam itu aku bermimpi. Aku berdiri di tengah sawah hijau seluas mata memandang. Di ujung sawah, Mama berdiri sambil tersenyum. Tangannya memegang mangkuk rendang. Aku mau lari, tapi kakiku seperti ditarik tanah. Mama semakin dekat, semakin dekat. Aku terbangun dengan teriakan. Mas Danang langsung peluk aku. "Sayang, mimpi buruk ya." Aku mengangguk, nangis di dadanya. "Mas, aku takut Mama menang." Dia cium keningku berkali-kali. "Nggak akan. Aku janji. Warisan itu aku bakar sekalipun kalau harus memilih antara harta dan kamu." Aku peluk dia erat-erat. Di luar jendela rumah sakit, bulan purnama lebaran masih bersinar terang. Tapi di hati kami, bulan itu terasa merah darah. Warisan kakek ternyata bukan emas. Warisan kakek adalah racun yang meracuni keluarga kami dari dalam. Aku pulang, Mama masih tinggal serumah. Aku boleh pulang dari rumah sakit tepat 2 minggu setelah lebaran. Badanku masih kurus, kulitku kuning, tangan penuh bekas jarum infus. Dokter bilang ginjal dan hatiku masih lemah, harus minum obat seumur hidup, dan dilarang makan pedas, santan, apalagi rendang, selamanya. Mas Danang menyangga aku naik mobil. Kami gak punya pilihan lain, harus balik ke rumah Mama dulu, karena semua baju, dokumen, dan barang kami masih di sana. Rumah kami sendiri di Jakarta masih disewa orang sampai akhir tahun. Sepanjang perjalanan dari kota ke kampung, aku diam saja. Tangan Mas Danang memegang tanganku erat-erat di atas persneling. Dia tahu aku takut. "Sayang, cuma sementara," katanya pelan. "Besok aku cari kontrakan di kota kabupaten. Kita pindah secepatnya." Aku cuma mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, malam ini aku harus tidur di rumah yang sama dengan orang yang mau membunuhku. Orang yang pernah aku panggil Mama dengan penuh sayang. Sampai di depan pagar, aku langsung mual. Bau rumah kayu itu, bau daun sirih di halaman, bau masakan Minang dari dapur, semua bikin perutku bergejolak. Mama berdiri di teras, pakai kain sarung batik, senyum lebar seperti biasa. "Alhamdulillah, menantu Mama pulang," serunya sambil membuka tangan lebar-lebar. Aku langsung mundur ke belakang tubuh Mas Danang. Badanku gemetar hebat.
Mama berhenti melangkah. Senyumnya masih nempel, tapi matanya dingin. Rika takut sama mama ya sekarang? Katanya lembut, tapi nada sindirnya terasa. Mas Danang langsung melotot. Mam, kami cuma ambil barang. Malam ini juga kami tidur di kamar terpisah. Besok kami pindah. Mama cuma mengangkat bahu. Rumah mama besar. Nak, mau tidur di mana saja silakan. Mama nggak ganggu. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Kakiku lemas. Mas Danang menggendongku masuk seperti pengantin baru. Tapi kali ini bukan karena romantis. Tapi karena aku benar-benar nggak sanggup berdiri. Malam pertama di rumah itu adalah neraka. Kami tidur di kamar tamu lantai bawah, yang paling jauh dari kamar mama. Mas Danang mengunci pintu dalam, bahkan menyangga kursi di belakang pintu. Aku cuma bisa duduk di ranjang, memeluk lutut, menangis pelan. Mas, aku nggak mau tinggal di sini, aku takut mama masuk malam-malam bawa pisau. Mas Danang duduk di sampingku, peluk aku erat-erat. Aku nggak tidur. Sayang, aku jaga kamu sepanjang malam. Tapi jam 11 malam, pintu kamar diketuk pelan. Tokoh, tokoh, tokoh. Rika, mama bawa sup ayam kampung. Masih hangat, suara mama dari luar, lembut sekali. Aku langsung menjerit kecil dan menutup mulut sendiri. Badanku dingin. Mas Danang berdiri, buka pintu cuma sejengkal. Mam, kami nggak lapar. Pulang tidur. Mama tersenyum di balik celah pintu. Matanya menatap aku yang meringkuk di ranjang. Rika kurus banget. Nak, kasihan. Mama cuma mau dia sehat lagi. Supnya taruh di meja makan aja. Mam, jawab Mas Danang dingin. Mama mengangguk, tapi sebelum pergi dia masih sempat bilang. Mama sayang Rika, loh, jangan takut sama mama ya, nak. Pintu ditutup. Aku langsung nangis keras. Mas, dia bohong, dia mau aku mati. Mas Danang peluk aku sampai aku tenang. Tapi sepanjang malam aku nggak berani tidur. Setiap ada suara kayu berderit, aku langsung terlonjak. Setiap ada bayangan lewat jendela, aku menjerit pelan. Pagi harinya aku bangun dengan mata bengkak. Mas Danang sudah cari kontrakan lewat telepon. Ada satu rumah kecil di pinggir kota kabupaten, kosong, bisa langsung masuk. Tinggal bayar 3 bulan di muka. Aku transfer sekarang juga. Malam ini kita pindah, katanya tegas. Aku mengangguk lega. Tapi pas aku mau ke kamar mandi, mama sudah berdiri di koridor, bawa segelas susu. Ini susu kambing murni, nak, biar cepat gemuk. Aku langsung mundur, punggungku ketemu tembok. Jangan deket-deket. Mama tetap tersenyum, maju selangkah. Rika, mama nggak jahat kok. Mama cuma mau minta maaf. Jauhkan gelas itu dari istri saya. Mas Danang datang dari belakang, rebut gelas itu, buang isinya ke wastafel. Susunya putih bersih, bau manis biasa. Tapi aku tetap takut. Mama cuma geleng-geleng kepala. Kalian kejam banget sama mama. Sore harinya, saat kami lagi packing barang ke mobil, mama tiba-tiba duduk di tangga depan, nangis histeris. Suaranya keras sampai tetangga pada keluar rumah. Danang mau buang ibu kandungnya sendiri. Danang pilih perempuan itu daripada mama. Kalau mama diusir, mama bunuh diri aja sekalian. Tetangga pada bisik-bisik. Ada yang mendekat, menghibur mama. Ada yang menatap kami dengan mata penuh tuduhan. Aku berdiri di belakang Mas Danang, badanku gemetar lagi. Mas, kita jahat ya, dia ibu kandungmu. Mas Danang menoleh, matanya merah. Sayang, dia mau bunuh kamu. Aku nggak akan biarin dia lakukan lagi. Tapi mama terus nangis, memukul-mukul dada sendiri. Mama cuma punya Danang. Kalau Danang pergi, mama mati. Mas Danang akhirnya mendekat, berlutut di depan ibunya. Mam, kami nggak buang mama. Kami cuma mau hidup aman. Kalau mama masih mau ketemu aku, ketemu di luar rumah aja. Jangan di sini lagi. Mama langsung memeluk kaki Mas Danang, nangis makin kencang. Jangan tinggalin mama, nak. Mama janji nggak akan ganggu Rika lagi. Mama janji. Aku nggak tahan lihat. Aku masuk mobil, tutup pintu, nangis sendirian.
Aku tahu Mas Danang sedang dirobek dua. Di satu sisi ibunya sendiri yang melahirkan dan membesarkan dia sendirian setelah bapak meninggal. Di sisi lain istrinya yang hampir mati karena ibunya itu. Akhirnya Mas Danang berhasil lepas dari pelukan mama. Dia masuk mobil, wajahnya basah air mata. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah besar itu. Di kaca spion, aku lihat mama masih duduk di tangga, menangis memanggil-manggil nama Mas Danang. Suaranya terbawa angin sampai jauh. Malam itu kami tidur di kontrakan baru, rumah kecil 2 kamar, lantai keramik dingin. Aku masih takut gelap, masih terbangun tiap jam. Tapi setidaknya aku tahu, malam ini gak ada yang akan menyelinap masuk membawa racun. Mas Danang memelukku dari belakang, bisik di telinga, "Kita mulai dari nol lagi, sayang. Tapi kita hidup." Aku mengangguk, cium tangannya. Air mataku jatuh ke bantal. Di luar kontrakan, suara jangkrik biasa saja. Tapi di hati kami, suara tangis mama masih bergema. Rumah besar itu kami tinggalkan. Tapi luka yang dibawa mama, ikut kami kemana-mana. Bukti yang tak bisa dibantah. Hari pertama di kontrakan kecil itu aku masih takut membuka pintu. Setiap ada suara motor lewat, aku langsung lari ke jendela, takut mama datang. Tapi mama nggak datang. Dia cuma telepon Mas Danang berkali-kali sehari, nangis, minta pulang, bilang rumah sepi tanpa kami. Mas Danang cuma jawab singkat, "Mam, kami baik-baik aja." Seminggu setelah kami pindah, Mas Danang pergi pagi-pagi. Dia bilang mau ke laboratorium forensik di Padang, bawa sisa rendang yang masih disimpan di kulkas rumah mama. Aku nggak berani ikut. Aku cuma bisa duduk di teras kontrakan, peluk lutut, nunggu kabar seperti orang gila. Sore harinya dia pulang dengan wajah pucat, tapi matanya penuh api. Dia taruh map kuning di meja makan. "Ini hasil lab resmi, sayang. Cap stempel, tanda tangan dokter forensik, nomor registrasi polisi." Aku buka map itu dengan tangan gemetar. Tulisan hitam tebal di halaman pertama bikin jantungku berhenti. Zat beracun terdeteksi, aluminium fosfida, racun tikus golongan fosfida. Kadar, 12,4 gram kilogram rendang, dosis letal bagi orang dewasa 60 kilogram. Kesimpulan, percobaan pembunuhan berencana. Aku langsung menangis. Bukan karena kaget lagi, tapi karena akhirnya hitam di atas putih, mama benar-benar mau aku mati. Mas Danang peluk aku dari belakang. "Aku sudah lapor polisi pagi ini. Kasusnya naik reskrim. Botol racun, sisa rendang, hasil lab, pengakuan Embok Siti, semua sudah lengkap." Malam itu juga polisi datang ke rumah mama. 2 mobil patroli, lampu biru merah berkedip di kampung yang biasanya sunyi. Tetangga pada keluar rumah, bisik-bisik, ada yang rekam pakai HP. Mama dibawa keluar pakai baju rumah, rambut acak-acakan. Dia nggak diborgol karena masih status saksi, tapi 2 polisi wanita memegang lengannya kuat-kuat. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Saat mobil polisi lewat depan kontrakan kami, jalan cuma satu, mama tiba-tiba teriak dari dalam mobil. "Rika, kamu puas sekarang? Kamu hancurkan keluarga ini." Aku yang lagi ngintip dari celah jendela langsung ambruk ke lantai. Lututku lemas. Mas Danang buru-buru tutup gorden, peluk aku erat-erat. "Jangan dengar, sayang. Dia cuma mau bikin kamu takut." Tapi suara mama masih terdengar samar sampai mobilnya hilang di tikungan. Aku nggak salah. Dia yang merebut anakku. Malam itu kampung ramai. Berita menyebar cepat. Ada yang bilang, kasihan mama, anaknya durhaka. Ada yang bilang, pantas, hampir bunuh menantu sendiri. Keluarga besar pecah. Om dan tante dari pihak mama telepon Mas Danang. Marah-marah, bilang, "Kamu terlalu kejam sama ibumu." Adik-adik Mas Danang yang masih kuliah malah bela kami. Bilang, mama sudah gila karena harta. 2 hari kemudian, polisi datang lagi ke kontrakan. Kali ini bapak-bapak berpakaian preman, bawa surat panggilan. Bu Rika diminta jadi saksi korban. Besok pagi di kantor Polres. Aku takut setengah mati. Aku nggak mau ketemu mama lagi. Tapi Mas Danang pegang tanganku erat. "Kamu harus datang, sayang. Kalau kamu nggak berani bersaksi,
Mama bebas. Dia bisa coba lagi. Aku mengangguk pelan. Malamnya aku nggak tidur. Aku cuma duduk di kasur, peluk bantal, nangis sampai subuh. Pagi harinya aku pakai baju paling sederhana. Kaos lengan panjang, rok panjang, kerudung besar. Aku mau kelihatan lemah, mau semua orang lihat bekas sakitku. Mas Danang gandeng tanganku masuk ruang penyidikan. Mama sudah duduk di kursi terdakwa. Dia pakai baju yang sama seperti malam ditangkap, tapi sekarang matanya bengkak. Begitu lihat aku, dia langsung berdiri, mau maju, tapi polisi tahan. Rika, Mama minta maaf. Pulangkan Mama, suaranya serak. Aku cuma diam. Aku nggak bisa ngomong. Tenggorokanku seperti disumbat paku. Penyidik mulai tanya. Mama ngotot nggak mengaku. Itu racun buat tikus beneran. Saya nggak taruh di rendang. Mungkin Embok Siti yang jahat. Embok Siti yang juga dipanggil langsung nangis. Saya disuruh beli racun sama Non Mama seminggu sebelum Lebaran. Saya lihat sendiri Non Mama buka botol itu di dapur 2 hari sebelum Non Rika datang. Mama masih ngeyel. Pembantu bohong. Dia mau fitnah saya. Lalu penyidik buka video HP. Rekaman suara Embok Siti yang diam-diam direkam Mas Danang malam dia nemu botol racun itu. Jelas sekali suara Mama di latar belakang. Kalau perempuan itu mati, warisan balik ke aku. Mama langsung pucat. Mulutnya terbuka, tapi nggak ada suara keluar. Penyidik lanjut tunjukkan hasil lab, foto botol racun dengan sidik jari Mama yang cocok, dan foto rendang sisa yang masih ada serpihan kapsul racun tikus di dalamnya. Mama akhirnya ambruk ke kursi. Tangannya menutup wajah. Bahunya berguncang. Tapi nggak ada air mata. Cuma kosong. Aku yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Suaraku kecil, tapi semua orang diam mendengar. Mama, aku pernah sayang Mama seperti ibu kandungku sendiri. Aku yatim piatu. Mama yang pertama kali peluk aku bilang, kamu anak Mama sekarang. Kenapa Mama bunuh aku cuma karena harta? Mama angkat wajah. Matanya merah, tapi penuh dendam. Karena kamu gak pantas dapat harta keluarga kami. Kamu cuma orang luar. Ruangan langsung hening. Penyidik, polisi, semua terdiam. Mas Danang menangis di sampingku, tangannya menggenggam tanganku sampai sakit. Penyidik mengakhiri pemeriksaan. Mama ditahan 30 hari sambil menunggu sidang. Dia dibawa keluar ruangan dengan tangan diborgol kali ini. Sebelum pintu ditutup, dia menoleh ke arah kami, tersenyum tipis. Kalian akan menyesal. Pintu ditutup. Aku langsung pingsan di kursi. Mas Danang gendong aku keluar, bawa pulang. Di mobil aku nangis lagi, kali ini nangis lega bercampur sedih. Bukti sudah tak bisa dibantah lagi. Racun itu bukan cuma di rendang. Racun itu sudah bertahun-tahun ada di hati Mama. Malam itu aku tidur pertama kali tanpa mimpi buruk. Tapi di luar kontrakan, suara adzan maghrib masih terdengar. Aku tahu, perjalanan belum selesai. Sidang pengadilan masih menunggu. Dan luka ini nggak akan sembuh cuma karena Mama dipenjara. Sidang keluarga dan air mata Mama. Sidang pertama digelar 2 bulan setelah penangkapan, di Pengadilan Negeri Payakumbuh. Hari itu hujan deras dari subuh. Seperti langit ikut menangis. Aku pakai baju kurung hitam polos, kerudung besar, wajahku masih pucat dan kurus. Mas Danang gandeng tanganku erat-erat dari parkiran sampai ke dalam ruangan sidang. Kaki kami sama-sama gemetar. Ruangan penuh. Keluarga besar Mama duduk di bangku kiri. Om, tante, sepupu, semua memandang kami dengan mata penuh kebencian. Di bangku kanan, hanya ada kami berdua dan adik bungsu Mas Danang, Dila, yang nekat datang membela kakaknya. Embok Siti duduk di paling belakang, menunduk, takut menatap siapapun. Mama masuk dipandu 2 polisi wanita. Dia pakai baju tahanan oranye, rambutnya pendek karena dipotong di rutan, tapi wajahnya masih cantik dan tenang. Begitu matanya bertemu mataku, dia tersenyum kecil. Senyum yang bikin bulu kuduku berdiri. Sidang dibuka. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Percobaan pembunuhan berencana dengan racun, pasal 340 KUHP Jo pasal 53, ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Mama cuma menjawab, tidak bersalah, dengan suara datar. Lalu giliran saksi.
Embok Siti naik ke mimbar, tangannya gemetar memegang Al-Quran. Dia bersumpah, lalu menangis sebelum bicara. Saya lihat sendiri Non Mama buka botol racun tikus malam hari, tuang ke panci kecil yang khusus buat Non Rika. Non Mama bilang, kalau menantu itu mati, Danang balik ke Mama. Ruangan rame. Keluarga Mama langsung ribut, ada yang teriak, bohong, pembantu durhaka. Hakim ketuk palu berkali-kali. Giliran aku naik ke kursi saksi dengan kaki lemas. Jaksa tanya pelan, apa yang ibu rasakan ketika tahu rendang itu beracun? Aku menarik napas dalam-dalam. Air mataku sudah jatuh sebelum bicara. Saya merasa seperti anak yang dikhianati ibunya sendiri. Saya yatim piatu, yang mulia. Mama adalah satu-satunya ibu yang saya punya setelah nikah. Saya makan rendang itu karena saya percaya Mama sayang saya. Ternyata Mama mau saya mati cuma karena harta. Ruangan hening. Bahkan keluarga Mama diam. Lalu aku lakukan sesuatu yang tidak direncanakan. Aku berdiri dari kursi saksi, buka kancing baju kurung bagian atas, tunjukkan dada dan perutku yang masih penuh bekas selang lambung. Bekas infus, kulit kuning karena kerusakan hati permanen. Ini yang Mama lakukan ke menantu yang pernah Mama peluk bilang, kamu anak Mama sekarang. Suaraku pecah, tapi keras. Saya hampir mati, yang mulia. Saya 3 hari. Sampai sekarang saya masih minum obat 5 jenis seumur hidup. Ada suara tangis pelan dari bangku kanan. Dila, adik Mas Danang, sudah banjir air mata. Mama tetap diam, menatap lurus ke depan. Sidang diskors makan siang. Di koridor, keluarga besar langsung menyerbu kami. Om besar Mama, yang paling tua, pegang bahu Mas Danang keras-keras. Kamu tega penjara ibumu sendiri? Dia cuma salah sedikit. Mas Danang menepis tangan omnya. Salah sedikit? Istri saya hampir mati. Tante-tante mulai nangis histeris. Kasihan adik kami, dia cuma mau warisan buat anaknya. Aku cuma berdiri di belakang Mas Danang, menunduk, tanganku dingin. Sidang lanjut sore hari. Giliran Mama naik ke mimbar terdakwa. Pengacaranya bertanya, apakah terdakwa menyesal? Mama angkat wajah. Matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Suara ruangan langsung hening. Saya menyesal, katanya pelan. Semua orang menahan napas. Saya menyesal, karena gagal. Gedebuk. Palu hakim diketuk keras. Ruangan langsung rame. Keluarga Mama ada yang pingsan, ada yang teriak, Mama. Aku langsung ambruk ke kursi, nangis tanpa suara. Mas Danang peluk aku erat-erat, badannya juga gemetar. Mama lanjut bicara, suaranya sekarang keras dan penuh dendam. Saya lahirkan Danang 9 bulan di perut saya. Saya janda sejak dia umur 5 tahun. Saya yang susah payah besar-besarkan dia. Lalu datang perempuan ini, 3 tahun nikah langsung rebut semua harta kakek. Saya cuma mau anak saya dapat haknya. Kalau perlu dia mati, biar mati. Jaksa, hakim, semua terdiam. Mama menatap lurus ke arahku. Kamu gak pantas, Rika. Kamu cuma menantu. Aku ibu kandung. Aku gak tahan lagi. Aku berdiri, berjalan pelan ke depan mimbar terdakwa, berdiri 1 meter dari Mama. 2 polisi langsung waspada, tapi aku angkat tangan tanda gak berbahaya. Aku tatap mata Mama dalam-dalam. Mama, aku pernah sayang Mama lebih dari siapapun. Aku rela gak punya anak kandung kalau itu bikin Mama senang. Tapi Mama pilih harta daripada nyawa aku. Mama pilih miliaran daripada anak yang Mama lahirkan sendiri. Air mataku jatuh ke lantai sidang. Sekarang Mama puas? Mama sudah kehilangan anak kandung Mama selamanya. Mama terdiam. Matanya yang tadinya penuh api, perlahan-lahan basah. Air mata pertama yang beneran jatuh dari mata Mama sejak kasus ini bergulir. Dia menunduk. Bahunya berguncang. Tapi dia nggak minta maaf. Dia cuma bisik pelan, hampir nggak terdengar. Maafkan Mama, Danang. Mas Danang nggak jawab. Dia cuma memeluk aku dari belakang, dagunya di pundakku, nangis tanpa suara. Hakim menutup sidang hari itu. Putusan akan dibacakan 2 minggu lagi. Keluarga besar Mama keluar ruangan dengan wajah pucat. Beberapa menangis.
Beberapa masih memaki kami. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Mama dibawa lewat di depan kami. Dia berhenti sejenak di depan Mas Danang. Tangan di borgolnya terangkat pelan, mau menyentuh wajah anaknya. Tapi Mas Danang mundur selangkah. Mama menurunkan tangan. Air matanya jatuh ke lantai sidang yang dingin. Sidang keluarga besar itu berakhir. Tapi sidang di hati kami gak akan pernah selesai. Pengadilan dan vonis. 2 minggu terakhir sebelum vonis adalah neraka yang paling sunyi. Kami gak keluar kontrakan sama sekali. Pintu selalu terkunci rapat, gorden tertutup, HP cuma dipakai buat telepon dokter. Setiap malam aku terbangun karena mimpi buruk yang sama. Mama berdiri di ujung kasur, tangannya memegang mangkuk rendang, tersenyum. Tanggal sidang putusan akhirnya tiba, 17 September, tepat 4 bulan setelah lebaran itu. Pagi-pagi sekali kami sudah di pengadilan. Hujan masih gerimis. Ruangan sidang lebih penuh dari sebelumnya. Wartawan lokal pada datang, kamera HP berkedip-kedip. Ada spanduk kecil di luar gerbang, Justice for Rika, dari teman-teman kampus Mas Danang dulu. Mama masuk terakhir. Badannya lebih kurus, baju tahanan oranye sekarang longgar di badannya. Rambutnya sudah beruban banyak di pelipis. Matanya cekung, tapi tetap tajam. Dia nggak lagi tersenyum, hanya menatap lurus ke depan. Hakim ketua, seorang wanita tua berjilbab abu-abu, mulai membacakan putusan. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti palu di dada kami. Berdasarkan alat bukti yang sah, hasil laboratorium forensik, botol racun dengan sidik jari terdakwa, sisa rendang beracun, keterangan saksi Embok Siti, rekaman suara, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Aku pegang tangan Mas Danang erat-erat. Telapak tangannya basah dingin. Terdakwa Siti Aminah binti Haji Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair pasal 340 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP. Ruangan bergumam keras. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Palu diketuk 3 kali. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Selesai. Mama tetap duduk tegak. Wajahnya nggak berubah. Tidak nangis, tidak marah. Hanya kosong. Keluarga besar di bangku kiri langsung ribut. Ada yang pingsan, ada yang teriak, zalim. Ada yang memukul-mukul bangku. 2 polisi wanita langsung mendekat, bersiap mengeluarkan Mama. Tapi sebelum dibawa pergi, Mama minta izin bicara. Hakim mengizinkan. Dia berdiri perlahan. Matanya mencari Mas Danang di antara kerumunan. Akhirnya bertemu. Danang, suaranya serak, tapi masih terdengar sampai sudut ruangan. Mas Danang gak gerak. Badannya kaku seperti batu. Mama menarik napas panjang. Air matanya akhirnya jatuh, satu persatu, ke lantai sidang. Mama salah, Nak. Mama salah besar. Mama terbakar api harta sampai lupa Mama punya anak yang lebih berharga dari apapun. Mama minta maaf. Maaf karena Mama hampir bunuh istri yang kamu sayang. Maaf karena Mama hancurkan hidup kamu. Suara Mama pecah. Dia menangis seperti anak kecil, bahunya berguncang-guncang. Kalau Mama keluar nanti, Mama nggak akan ganggu kalian lagi. Mama janji. Mama cuma mau kamu bahagia, Nak. Walaupun tanpa Mama. Mas Danang akhirnya angkat wajah. Matanya merah, bibirnya bergetar. Dia nggak jawab apa-apa, tapi air matanya jatuh deras. Mama melanjutkan, suaranya sekarang hampir hilang. Dan Rika, Mama minta maaf. Mama pernah sayang kamu beneran. Tapi setan harta lebih besar dari sayang Mama. Maafin Mama ya, Nak, kalau kamu bisa. Aku nggak sanggup jawab. Aku cuma menunduk, nangis di pangkuan Mas Danang. Dada aku sesak antara benci dan kasihan yang gak bisa dipilih salah satu. Mama ditarik pelan oleh polisi. Saat melewati bangku kami, dia berhenti lagi. Kali ini dia menatap aku langsung. Aku angkat wajah. Mata kami bertemu untuk terakhir kali. Air mata Mama masih mengalir. Dia membungkuk sedikit, seperti sungkem dari jauh. Terima kasih sudah bertahan hidup. Rika, kamu lebih kuat dari Mama. Lalu dia berbalik,
Berjalan keluar ruangan sidang dengan langkah pelan. Pintu besi ditutup. Bunyinya keras, seperti pintu hati yang tertutup selamanya. Di luar ruangan, keluarga besar langsung nyerbu kami lagi. Om besar marah-marah, "Kalian puas sekarang ibu kalian di penjara 15 tahun? Tante-tante menangis histeris, "Kalian anak durhaka." Mas Danang cuma berdiri di depanku, melindungi aku dari sorot mata dan kata-kata mereka. "Dari hari ini, kami nggak punya keluarga besar lagi," katanya tegas, suaranya bergetar tapi keras. "Kalian semua bela orang yang mau bunuh istri saya. Silakan pilih pihak kalian. Kami pilih hidup." Dia gandeng tanganku, membelah kerumunan, keluar dari gedung pengadilan. Hujan sudah reda. Langit mulai terang. Di parkiran, wartawan langsung menyerbu. Mikrofon dan kamera di depan wajah kami. "Bu Rika, apa pesan Anda untuk mertua?" Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku kecil, tapi jelas. "Saya maafkan Mama. Bukan karena saya baik, tapi karena saya nggak mau benci meracuni hidup saya lagi. Saya cuma mau hidup tenang bersama suami saya." Mas Danang peluk pundakku, cium keningku di depan semua orang. Kamera berkedip-kedip. Besok pasti jadi berita utama koran lokal. Malam itu kami pulang ke kontrakan. Aku duduk di teras, lihat bulan yang sama seperti malam lebaran dulu. Tapi sekarang rasanya beda. Lebih dingin, tapi lebih lega. Mas Danang duduk di sebelahku, kepalanya bersandar di pundakku. "Sayang, aku kehilangan ibu hari ini," bisiknya pelan. Aku peluk dia erat-erat. "Kamu nggak kehilangan ibu. Kamu dapat istri yang akan jadi ibu anak-anakmu nanti. Aku janji akan sayang kamu lebih dari siapapun." Kami nangis berdua di teras itu sampai larut. Bukan nangis sedih lagi, nangis lega. Nangis karena akhirnya semua selesai. Mama dapat hukuman 15 tahun. Kami dapat hukuman seumur hidup. Hidup tanpa ibu mertua, tanpa keluarga besar, tapi dengan hati yang akhirnya bebas dari racun. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 4 bulan. Tanpa mimpi buruk, tanpa rasa takut. Hanya ada Mas Danang yang peluk aku erat-erat, seperti janji bahwa besok akan lebih baik. Vonis sudah diucapkan. Babak paling gelap sudah selesai. Dan kami masih hidup untuk menulis babak baru. Hidup setelah rendang beracun. 3 tahun berlalu sejak vonis itu. Kami pindah ke Bogor, kota kecil yang sejuk, jauh dari kampung, jauh dari rumah gadang, jauh dari kenangan yang berbau rendang. Rumah kami sederhana. 2 kamar, halaman kecil, dinding bata putih, tapi setiap sudutnya penuh tawa. Mas Danang sekarang kerja di perusahaan ekspedisi, jabatan cukup tinggi. Aku buka toko kue kecil di depan rumah, jualan brownies, bolu, dan kue kering. Aku nggak pernah lagi masak rendang. Bau santan dan cabai giling masih bikin aku mual sampai sekarang. Awalnya kami takut punya anak. Takut trauma, takut racun masa lalu menetes ke anak kami. Tapi 2 tahun lalu, 2 strip merah muncul di test pak. Aku menangis di kamar mandi, bukan karena takut, tapi karena bahagia yang terlalu besar. Mas Danang masuk, lihat hasilnya, langsung memeluk aku sampai kami berdua jatuh ke lantai. Nangis sambil ketawa. Sekarang perutku sudah besar, tinggal 2 minggu lagi lahiran. Namanya sudah kami pilih dari dulu, Harapan Danang Putra. Kami mau dia jadi harapan baru, bukti bahwa hidup kami nggak berhenti di rendang beracun itu. Malam ini, seperti malam lebaran 3 tahun lalu, bulan purnama lagi terang benderang. Aku berdiri di dapur kecil kami, pakai daster hamil, aduk rendang di wajan kecil. Ya, rendang. Pertama kali aku masak lagi sejak kejadian itu. Mas Danang masuk dari belakang, peluk pinggangku yang sudah buncit. "Sayang, kamu yakin mau masak ini?" tanyanya pelan, suaranya masih ada nada khawatir. Aku tersenyum, balik badan, cium bibirnya pelan. "Aku harus, Mas. Aku nggak mau rendang jadi hantu seumur hidup. Aku mau aku yang menang atas rasa takut itu." Dia mengangguk, mata berkaca-kaca. "Aku bangga sama kamu." Rendangnya jadi, bau santan, daun jeruk, cabai giling, semua sama seperti dulu. Tapi kali ini tangan yang mengaduk adalah tanganku sendiri. Bahan-bahannya aku beli sendiri, aku cuci sendiri, aku masak sendiri.
Kami duduk di meja makan kecil. Aku sendok satu suap kecil, masukkan ke mulut. Mas Danang menahan napas. Aku mengunyah pelan. Rasa pedas, gurih, empuk, semua kembali. Tapi kali ini nggak ada rasa takut. Hanya ada rasa kemenangan. Aku tersenyum lebar. Enak, Mas. Kali ini aman. Dia langsung menangis. Bukan nangis sedih. Nangis bahagia. Dia peluk aku dari samping, cium perutku yang buncit. Terima kasih ya Allah, istriku sudah sembuh total. Malam lebaran tahun ini kami nggak pulang kampung. Kami cuma berdua, sebentar lagi bertiga, di rumah kecil kami. TV nyanyi takbir, kue kering bertebaran di meja, dan rendang buatanku sendiri jadi hidangan utama. Pagi harinya, HP Mas Danang berdering. Nomor dari lapas perempuan Padang. Kami sudah tahu ini akan datang setiap lebaran. Petugas tahanan bilang mama mau bicara. Mas Danang menatap aku, minta izin. Aku mengangguk pelan. Dia terima telepon, nyalakan speaker supaya aku juga dengar. Assalamualaikum, Nak. Suara mama serak, jauh, tapi masih sama. Waalaikumsalam, Mam, jawab Mas Danang datar. Ada jeda panjang. Lalu suara mama pecah. Mama dengar. Rika hamil, benar ya? Iya, Mam. Insya Allah sebentar lagi lahir. Lagi jeda. Kami dengar suara isakan kecil di ujung sana. Mama senang. Nak, Mama cuma mau bilang, selamat ya. Mama doain dari sini supaya Rika sehat, bayinya sehat, kalian bahagia selalu. Mama nggak akan ganggu lagi. Mama sudah terima hukuman Mama. Mas Danang menatap aku. Matanya basah. Aku pegang tangannya, angguk pelan. Terima kasih, Mam, jawab Mas Danang. Kami juga doain Mama sehat di sana. Mama cuma mau bilang satu lagi, suara Mama sekarang benar-benar menangis. Maafin Mama, Nak. Maafin Mama yang dulu gila karena harta. Mama sekarang belajar Al-Quran tiap hari. Mama sadar, harta dunia nggak ada artinya dibanding anak dan cucu. Aku nggak tahan lagi. Aku ambil HP dari tangan Mas Danang. Mama, suaraku serak. Rika sudah maafkan Mama dari dulu. Rika doain Mama keluar lebih cepat karena berkelakuan baik. Suatu hari nanti, kalau Mama sudah bebas, datanglah ke sini. Ketemu cucu Mama. Kami tunggu. Di ujung telepon hanya ada tangis Mama yang keras. Sampai petugas bilang waktu habis. Telepon ditutup. Kami berdua nangis di meja makan. Tapi kali ini nangis yang ringan. Nangis yang membawa beban turun dari pundak. Sore harinya, kontraksi pertama datang. Aku langsung panik, tapi Mas Danang tenang sekali. Dia bawa aku ke rumah sakit, pegang tanganku sepanjang jalan. Pukul 19.42 malam, harapan lahir. Nangisnya keras sekali. Sehat, berat 3,4 kilogram. Matanya mirip Mas Danang, hidungnya mirip aku. Dokter kasih bayi itu ke pelukan Mas Danang. Dia menangis lagi, cium kening anak kami berkali-kali. Sayang, lihat, kita punya anak, kita menang. Aku cuma bisa tersenyum lemah. Air mata bahagia mengalir ke bantal. Malam itu, di kamar rawat inap, aku lihat Mas Danang duduk di samping ranjang, gendong harapan yang tidur pulas. Cahaya lampu kuning jatuh di wajah mereka berdua. Aku merasa semua luka 3 tahun lalu akhirnya sembuh total. Rendang beracun pernah hampir menghabiskan nyawaku. Tapi sekarang, di pelukan suami dan anakku, aku tahu. Cinta yang tulus adalah penawar racun yang paling ampuh. 3 tahun lalu aku hampir mati karena rendang. Hari ini aku hidup karena harapan. Dan besok, kalau harapan sudah besar, aku akan ceritakan padanya. Dulu nenek pernah salah besar. Tapi nenek sudah minta maaf. Dan kita semua sudah saling memaafkan. Supaya dia tahu, keluarga kami dibangun bukan di atas harta. Tapi di atas luka yang sudah jadi bekas luka. Dan cinta yang tumbuh lebih kuat setelah badai. Ini akhir dari cerita rendang beracun. Dan ini awal dari cerita kami yang baru.